ketegasan dari pemerintah kota terkait dengan masyarakat ini. Pemerintah telah sama-sama kita menyaksikan bahwa adanya kebergantungan tanah ada darah harinya tanah itu kembali meluas dan kita harus meminta ketegasan dari pemerintah Kota Palembang karena pembakaran itu sudah wajib dilaksanakan. Kenapa saudara-saudaraku? Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perizinan Operasional dan Perizinan Wali Kota terpilih. Belum lagi terkait masalah adanya pembahasan yang dilakukan masyarakat. Bahwa masyarakat tetap berbeda dan hari ini itu berhasil ada di sana. Karena berdasarkan Undang-Undang itu harus dijual terhadap konsumen. Artinya pemerintah Kota Palembang harus benar-benar kalau memulai lagi. Kawan-kawan, karena kita banyak informasi yang mana kita melihat dugaan kuat ada indikasi kos kali kos dengan pemerintah Kota Palembang ini. Kenapa? Yang pertama, kami melihat hotel tersebut sudah disegel, tetapi kita melihat juga lagi. Dan itu kenapa dibiarkan? Jangan sampai ini mencederai dari pemerintah Kota Palembang ini. Dan kenapa? Jangan dijaga di rombongan Anda tolong merapat ke sini ke tengah biar agak rame dalam aksi kami hari ini. Simple, Bapak Asisten, izin. Aku ikut rapat kemarin. Aku ikut rapat dari pertama rapat sampai closing. Di situ ada kasar politik, ya kak. Kamu ikut juga. Dan ada kantor di situ. Bahasanya kalau ada indikasi yang memang melanggar hukum ada tiga. Yang aku katakan ada tiga. Pertama kesalahan, kedua izin dan dicabut, dan ketiga kerja. Bahasanya adalah yang kedua. Artinya bangsa ini
Jadi kita jadi persiapkan dulu ya. Kita akan ini siapa orang sini tolong koordinasikan. Anwar silakan Anwar. Halo, Marwah pemerintah Kota Palembang selalu diinjak-injak seperti ini. Kami hanya meminta ketegasan dari pemerintah Kota Palembang. Jangan sampai ada oknum-oknum selanjutnya yang menginjak-injak marwah pemerintah Kota Palembang. Padahal kami sebagai rakyat Kota Palembang juga melihat kejadian seperti ini. Malu kami sebagai rakyat Palembang ini. Lihat pemerintahnya tidak berani oleh salah satu oknum yang punya wajah partai yang berbeda. Kalau dengan jabah memadai pemerintah Kota Palembang diinjak-injak terus, dimalukan terus. Ini sangat rusak. Kami meminta segera pemerintah Kota Palembang tanggapi aksi kami hari ini. Kalau tidak, kami akan terus mengejar pemerintah Kota Palembang. Jangan sampai marah pemerintah Kota Palembang diinjak-injak. Saja Kepada Bapak Asisten dan para Bapak Kasatista juga sekalian Bapak Kepolisian serta Ibu Polwan dan para polisi sekalian. Kami melaksanakan ini mungkin belum berulang kali untuk sama seperti korban yang lainnya. Tujuan kami pada hari ini yaitu saya pun ada penjual kata di atas. Saya untuk jangan selalu dilakukan. Tidak ada keputusan. Paksa itu menganggap Pemkot ini sepele. Bapak boleh lihat, boleh cek di Google. Siang menjelang sore ini kita diberkahi ya. Ada tanda turun rahmat hujan. Tanpa berbasa-basi, saya mewakili organisasi Gerakan Cinta Rakyat. Ini sudah ke-16 kali Bapak Ibu sekalian. 16 kali pihak Paksai, pihak Pemkot sudah berdialog dengan DPRD melalui Komisi 3 sudah 4 kali dipanggil kemudian PR-nya, saya bisa lihat, dan sudah keluar rekomendasi clear and clean bahwa pemerintah kota direkomendasikan untuk menutup hotel Paksai. Berapa? Karena izinnya sampai hari ini kita tinggal waktu kemarin dari operasi yang siap-siap baru sudah tanggal 3 Februari, betul ya? Yang lain-lain belum ada IMI, kemudian apa-apa belum ada. Yang ada adalah izin Lucky Kos 3 lantai. Nah, kalau 3 lantai kamu bangun rumah Bapak Ibu sekalian, fondasinya tentu sudah dihitung bahwa kita nanam fondasi bangunan untuk 3 lantai. Kalaulah persiapan cor-pocok untuk 4 lantai, tapi ujung-ujung pihak Paksai manajemen ini membangun hotel jadi 8 lantai. Makanya setelah pemberitahuan dari pemerintah kota bahaya kepada seluruh pengunjung hotel berbahaya. Kenapa? Karena menurut peta APR DPR ini masih kawasan rawa. Tahun 80 kami pegang buktinya bahwa ini kawasan rawa. Kawasan rawa itu berbahaya sekali. Ada gedung di atas orang lain. Lantai tiba-tiba disulap jadi lantai. Dan ironisnya beroperasional terus. Dikasih waktu tenggang sama DPR sama Pemkot sampai izinnya keluar. Sampai hari ini pun belum ada izinnya yang keluar. Baru Abdalalin tertanggal 3 Februari. Kesimpulan kita sama-sama Bapak Ibu sekalian, capeklah kami lagi bersama sekali ini untuk melakukan parlemen, orasi kita sudah tuh kita dibentur dan sekali ini kepalakan jangan lagi aksi hari ini saya semangat hari ini simpel bahwa seorang media
Sudah ada kata Saka. Ada apa? Terang benderang di depan mata, segel dibuka, BP barang bukti sudah tidak kelihatan lagi. Ada apa ini? Ya, kemarin aku lihat adegan drama Korea lucu-lucuan. Ya, pihak Pol PP didampingi oleh pihak tentara, didampingi polisi, didampingi masyarakat ormas. Lutut jadi cuma denda selembar, besi lagi lepas, besi lantai lagi lepas, apalagi denda. Belum lagi setiap balik, setiap 5-15 menit untuk yang diedarkan kawan-kawan di grup sudah dibuka lagi. Wah, luar biasa nih. Bapak Ibu sekalian, kami masyarakat sepakat kita perlu banyak hotel untuk menunjang pariwisata. Sepakat kita perlu banyak hotel. Sepakat kita semua. Kita perlu hotel untuk bisa menyerap lapangan kerja bagi kawan-kawan kita yang belum beruntung dapat kerja. Tapi setahun prosesnya sampai detik hari ini kita semua yang cakep pakaman di sini telah dikaki yang namanya paksa. Kampung kita lah diam, kampung kita lah beradu. Ya, sebagai simbol hari ini kami meminta PJ Wali Kota hadir. Bisa tidak? Tidak pernah hadir PJ Wali Kota. Waktu pada kemarin di DPR yang diinstruksi oleh kawan-kawan Komisi 3. Apa jawaban PJ? Tidak ada jawaban sama sekali. Tidak usah kamu soroti PJ Wali Kota yang telah mempermalukan kita semua, telah mempermalukan umum Palembang. PJ Wali Kota yang datang siapa? Makanya wajar kalian buka PJ Wali Kota hari ini kita kasih lipstick. Setuju tak? Mana Mama Tikiko sini, Mama Tikiko sini. Mana BH-nya tadi? Sudah terima simbolis tu. Yang terima bawang betina, yang menjauh juga betina. Kalau lanang menjauh juga penuh undang-undang perlindungan perempuan dan anak pasal 17 ayat 3 penuh gitu. Tak boleh lanang menjauh juga karena simbol. Nah, mana BH tadi? Tidak, mana BH-nya sini. BH. Ini simbol bahwa penjara kita Palembang ini bukan laki-laki, bukan salah pemimpin, salah mendagri ngirim beliau ke Palembang. Mana? Kita sudah sama-sama dipermalukan. Setahun kita dipermalukan. Ya, kepolisian tidak ada maruah sudah. PPP tidak ada maruah. Pemkot tidak ada maruah. Nggak usah lagi kita berbahasa-basi. Tidak ada guna. Sebentar lagi wali kota yang baru. Jangan kita suruh wali kota baru menyelesaikan PR ini. Beliau sudah bersedia menyelesaikan ini. Kurang ajar PJ wali kota. Beliau tidak tenang memimpin Palembang. Tahu tak kamu? Lemah baik. Kamu yang hari ini menjadi pejabat yang mengikuti PJ Wali Kota. Salah kamu. Hari ini tidak mau diam baik. Kami yang habis dan masyarakat tidak terima. Mana yang kamu terima di jalan? Kita jaga marah kamu tapi kamu baik. Kasih dia. Banyak program. Jaga tinggal PRI. Biar letak. Kita sekarang menyerahkan BH. Ya, disampaikan. Suruh dia pakai BH sore ini ke sini. Ayo, pindah silakan, wartawan silakan, pakai gambar. Ya, masih siapa? PP apa? Nama KRI. Jangan tidak boleh. Jauhlah. Maju, pindah maju. KRI, terima KRI. Siapa? Ya, oke. 1, 2, 3. PJ Wali Kota Palembang.
Jadi kalau tak baca, coba Pak Asisten telepon Pak video kata. Apa keputusan kami dengan bersama? Apa keputusan? Baca nak lapor. Kalau lapor Pak Reda diangkat, baca kalau balas dulu. Ya, boleh jangan dulu. Jangan lagi kamu dah, sikit. Untuk apa boleh dulu? Untuk jangan. Baik, kita tutup aksi siang menjelang sore ini. Ya, tidak ada demo lagi. Tapi sepakat dulu ya. Kita minta waktu sesuai seperti kemarin 2 minggu. Kalau 2 minggu tidak cukup, kita belum masyarakat sepakat yang akan menutup kembali hotel konvensi satu juga. Mineral. Jangan sampai hotel negeri ini pecah. Artinya kita harus berbuat kita berbuat tidak
Arman, senior, ada Sukma, ada Dharma, Dina Dharma, semua aktivis, semua lembaga ormas masyarakat. Hari ini pemerintah Kota Palembang berterima kasih sudah disupport, sudah didukung untuk menyelesaikan konten maksa. Jadi selanjutnya kami mengundang untuk perwakilan di atas. Kita bisa berbicara di sini, ya, berbicara konsentrasi. Apa yang harus kita lanjut daripada bangsa ini? Sebagai dari itu kami tawarkan tadi memang terjadi keinginan dari pihak saya. Ini kita catat. Kita dari kemarin memang sengaja ada dugaan-dugaan yang memang harus dibetulkan. Artinya itu jangan terpancing kawan-kawan. Harapan aku kita ada suatu kesepakatan dari keras. Ada berapa? Pemerintah Kota Palembang telah melakukan rapat dari Desember lalu. Artinya harapan dari rapat akan kita berat. Kita coba mencari solusi, ya, dengan kita saling mendengarkan, saling menerima masukan-masukan. Tapi ini ada sangat kami sayangkan, apalagi insiden ini dipicu dari amanat yang sangat tidak etis, ya. Kalau untuk sabar kamu tuh matikan yo, sabar. Jadi Sekali kuat sekali. saya kira meskipun saya dibuat di pendidikan sebenarnya sebenarnya tidak ada dalam kita sekalian. Kalau saya ingin menanyakan dulu, karena ini merupakan sebuah kesepakatan Jawa maupun yang kita saya ingin menanyakan pada rekan-rekan para aktivis, ya, apakah masih terbuka pintu dialog kita? Karena tujuan kita adalah untuk mencari penyelesaian yang tuntas, bukan proses yang berlarut-larut. Kita belum menyampaikan apa poin-poin yang akan kita sampaikan, dan kita juga belum mendengarkan bagaimana tanggapan terhadap poin-poin yang kita sampaikan nanti. Dan karena itu, saya sekali lagi, karena saya sangat menghormati bahwa eksistensi harga diri pertama program aktivis, saya ingin menanyakan apakah masih terbuka jawab ya. Tapi ya, oke. Kita tidak membiarkan bedanya yang terjadi. Kita akan meneruskan misi kita, dan kita sepakat hari ini adalah hari terakhir kita untuk bersikap, karena kita akan masuk pada ranah yang lain nantinya. Apabila poin-poin yang akan kita minta, kita tuntut karena pemerintah kota tidak bisa diakomodir dan tidak bisa direalisasikan. Saya kira itu pemikiran saya. Kalau memang sepakat, kita saya tadi di awal, kita akan masuk untuk kita berjalan secara konstruktif, secara elegan, secara bermartabat,
secara keseluruhan. Dan tadi sudah sepakat Tuhan tidak dari aktivis dan ormas ini sebanyak 5 kepala. 6 kepala Indonesia. Nah, hari ini bergabung Jago Bayar sudah demonstrasi demo paksa ini bergabung hari ini. Apa yang terjadi saat ini? Kami pemerintah Kota Palembang tidak tegas. Jadi pelajaran buat kita semua. Selamat buat kami Kalimantan. Kita tidak usah nonton lagi mulai besok. Oke, kecualian apa kita? Bila itu saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita fokus dulu akun karena pada hari Penpol. Silakan. berkaitan dengan pemerintah daerah dan diatur dalam PP nomor 18 tentang satuan tugas pemerintah. Itu Pak Asisten, upaya-upaya yang sudah dilakukan karena kami sudah kali rapat dengan komite. Jadi kami menjalankan tugas itu jangan sampai nanti yang kami pelajari. Dan kemarin sudah kita lakukan pemberitahuan, Asisten sudah ada pemberitahuan berkaitan bahwa hotel itu ditutup. Terus kalau 3 kali 24 jam itu harus kami berikan terhadap jadi langkah-langkah yang harus kami ambil nanti peringatan saksi juga itu SOP itu sudah kita jalankan berkaitan dengan tahun kemarin yang sudah kita sampaikan sekalian aktivis bahwa marwah pemerintah Kota Palembang ini tidak ada berkaitan dengan mengubah berkaitan ini. Mungkin ada yang bermain itu di luar wewenang kita. Tapi yakinlah kami dari Satpol PP tidak ada satu kali. Kami menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang kami lakukan. Jadi berkaitan langkah-langkah ke depan yang diserahkan nanti dijelaskan. Untuk ke anggota Polri, karena yang dibangunkan ini kan operasional. Ya, ada, ya, sudah cukup belum dari masalah itu cukup belum? 1 kali berapa ya sudah berapa hari? Hari ini bikin surat untuk bertarung dengan tamu negara. Ini hotel ini belum ada operasional, belum ada izin. Ya, apa? Bolehlah masuknya hotel saja. Karena video direct ya, sesuai SOP hari ini peringatan. Ada 3 kali peringatan. Soal pembongkaran, soal pengerusakan segel itu ranahnya sudah kita serahkan kepada Polrestabes. Dan kami yakin Polrestabes itu ada proses ini.
manggil terus saksi, dan sudah berapa kali saksi kita ya dipanggil, sudah dipanggil dan cek dulu. Nanti prosesnya kan Pak, kita serahkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini. Sekali lagi terima kasih, teman harus berproses dan harus kita laksanakan ya. Kalau termasuk kasih operasional, silakan foto nanti lagi dibiarkan. Kan mereka dengan televisi, Nah, itu pasal ya. Terus, tapi bagaimana sih? Itu ini kan prosedur. Kalian sudah menyerahkan kepada prosedur pemerintah Kota Palembang. Kami akan jalankan. Yakinlah. Nah sekarang untuk tahap selanjutnya bikin pemberitahuan lagi. Ya, bikin pemberitahuan kok. Ingain, bantu, godongan di sana. Jadi itu ya. Itu dari pemerintah Kota Palembang. Mungkin ada tambahan dari teman-teman ya. Dari teman-teman dilakukan program masuk yang lain-lain silakan. Tapi ini orasi tempatnya kita untuk menyampaikan ambil aja poin-poin ternyata. Jadi mungkin setiap dari kawan-kawan peserta dari aktivitas dan promosi dari BIO mungkin kita kasih satu menit saja. Jadi to the point apa ini? Nanti biar dirangkum semua. Baru nanti kita kesimpulan. Silakan dulu dari surat ini setelah satu sampai mulai kalau ini apa namanya vaksin ini kan sudah bergulir jauh dari sebelum ini. Nah yang ingin kami tanyakan di sini kita buka terang-terangnya di sini Pak. Cak mana proses perizinan yang diurus oleh hotel dan sudah beberapa kali rekomendasi yang dilakukan oleh DPRD itu cak mana penindakan dari Pemkot? Apakah memang ini kan sudah ada Kak yang masalah rekomendasi 2 kali bahkan rekomendasi berjalannya itu sampai kemudian lali terbit dan lain sebagainya. Nah ini yang pengen kami dengar dari Pemkot. Cak mana kita buka terang-terangnya di sini proses-proses itu sudah sesuai prosedur atau belum? Coba ngomong dari tahu, nah mereka bisa aja. Yang kedua, ada dari kalau ini loh, saya menyampaikan, saya hampir jadi korban karena komunitas, karena saya mengalami hampir korban sama teman saya. Itu saja, saya mengingatkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau perjalanan pasien ini sudah banyak aturan dan undang-undang sebelah. Ketika mereka beroperasional itu di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pasal 66 ketika mereka melakukan apa yang dilakukan pemerintah dari perpanjangan itu ada. Kedua, karena ada penyegelan sudah saja beberapa kali itu kan tidak undang-undang pidana pasal 22 itu tidak masalah dan konsekuensinya itu tidak akan diberikan lagi izin untuk dikeluarkan dan akan dibongkar. Artinya di dalam undang-undang itu mengatur sanksi administratif dan sanksi pidana. Nah dua-duanya ini pun dilanggar. Nah harapan kami sudahlah pemerintah Kota Palembang tidak usah lagi keluarkan izin ya karena mereka sudah SKS-nya dan belum terbit, terus PDG belum terbit, semuanya belum terbit, cuma yang terbit itu baru amdal lali. Sementara untuk yang angka juga itu tahun 2022 rumah yang dibongkar itu masuk untuk UKM itu tahun 2024 ini jangan remeh oleh hotel tersebut. Mungkin dari lingkungan. Selamat Bapak. Saya Chandra, saya dari Indonesia. Dari awal permasalahan hotel ini sulit. Pertama juga mereka berdiri tanpa izin apapun. Mereka juga tidak punya namanya tempat pengaduan. Saya
mengikat dengan hunian penuh itu akan menghasilkan limbah yang sangat berbahaya. Jadi kalau kami melihat tidak ada alasan apapun bongkar tutup. Ya Pak, Bapak bisa lihat bentuk gedung itu tuh mengkerucut ke atas Pak, dan itu membahayakan. Semakin tahun akan makin miring. Bisa dibayangkan ketika hunian penuh dan terjadi kecelakaan, siapa yang disalahkan? Ya, yang investor akan cuci tangan, yang terima duit cuci tangan, yang akan terima getah siapa? OPD, pemerintah Kota Palembang. Itu aja Pak, tolong dijaga marwah Kota Palembang. Itu aja Pak. Kalau kami melihatnya tidak ada masalah, tutup komplit. Jangan sampai akhirnya apa yang ditunjukkan oleh kawan-kawan tentang bancakan dulu itu ada terbukti gitu. Terima kasih. Polri dalam posisi yang netral, tidak berpihak kepada kepentingan siapapun dan manapun. Terima kasih. Jadi tadi sudah kita dengarkan bersama-sama bagaimana poin-poin penting yang disampaikan oleh rekan-rekan para aktivis NGO dan juga saya karena ini usia barangkali ya berpengaruh juga pada pola pikir dan bertindak. Saya mencoba untuk lebih soft ya. Tapi poin yang saya dapat tidak ada toleransi. Partai apakah sementara ataukah permanen harus tutup. Mengapa terjadi buka tutup? Ya, kalau kita mohon ini Pak Edison, karena pemerintah kita memberikan uang itu. Tindakan tetapi pada tindakan selanjutnya justru memakan spanduk ini ditiup angin juga barangkali bisa banyak sekali alibi yang bisa diberikan disampaikan oleh pihak hotel. Ini bukan kami, angin deras karena hujan, jadi spanduk ini ya terlempar kemana-mana, lepas seperti itu. Nah artinya kita memang harus lebih serius. Tadi sudah ada statement dari Satpol PP bahwa akan ada penawaran tersebut. Ini saya kira bagus. Pertama-tama secara pribadi terkena di dekat. Saya bukan bicara masalah adil atau tidak. Nah sama dengan ini saya pun sudah koordinasi. Nah tetapi yang sangat disayangkan kami membuat sistem bisa menyarankan rekan-rekan dari aktivis ini diajak untuk bareng audiensi. Yang berkompeten di bidang ini menjelaskan kalau aku yang menjelaskan atau tidak berkompeten padahal sudah pegang semua. Jadi biar ini tahu mereka. Nah, jangan istilahnya kita tidak bisa berteriak, akhirnya itu benar dikatakan teman kita tadi. Jangan ada seuzon, ada yang sudah terima duit, ada yang belum. Nah, jadi dikumpulkan. Siapa di sini yang belum dan umpama perizinan? Dalam pendirian hotel ada berapa izin, berapa OPD. Nah dulu kita di sini, kau bagian kau apa dia? Aku cuma mengawasi masalah fondasi. Sudah belum mengawasi? Sudah, mana buktinya? Ini secara teknis. Oh di situ boleh tak dibangun hotel? Panggil PUPR duduk dengan kepala dingin, bercerita gitu loh mak. Boleh tak di situ dibangun hotel menurut tata ruang? Oh bukan, tak bisa. Sudah celah. Oh bisa. Kenapa bisa? Karena persyaratan terpenuhi bla bla bla. Nah, kita ini kan selalu berteriak itu tidak punya izin operasional.
Tapi setelah kami juga ini supaya rata-rata ini sekali lagi saya tidak berpihak, saya tidak kenal saya apa yang saya dapat di lapangan. Bahwa yang belum terbit sampai hari ini adalah SLF dan PBG ini pendampingan. Kenapa dia harus pendampingan? Saya sudah koordinasi. Karena bangunannya berdiri dulu, baru mengajukan PBG. Seharusnya PBG dulu diizin, baru dibangun akomodasi. Nah, tapi kan sudah berjalan, mereka pun mengurus perizinan ini. Dan di sini harus kita akui bersama bahwa pengawasan kita sangat lemah. Hotel itu dibangun bukan simsalabim. Satu hari. Tak pada saat proses itu kan sebenarnya ada tahapan. Oi, kau bangun apa? Kita bangun apa? Kadang-kadang ada yang datang, Pak bangun apa, Pak? Ya. Sampailah selesai. Nah sekarang setelah hotel ini berdiri kita baru rame-rame ribu. Nah ini kita kan sekali lagi saya hanya apa yang saya dapat. Nah jadi kedepannya minta tolong Pak Asisten juga, rekan-rekan kita agendakan ketemu, Bang Parman diundang, semua duduk. Bagian perizinan jelaskan. Umpama, Pak, contoh orang buat SIM. Pak saya tidak bisa memberikan Bapak SIM ini terbit. Bapak sudah ikut tes, semua benar-benar sudah. Kenapa Bapak? Ternyata Bapak bukan warna.